Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Ninis Room. Kita ngobrol-ngobrol. Ini kita take-nya tanggal 24 November, 3 hari lagi pilkada. Saya sama Mas Heroik. Apa kabar Mas Heroik? Baik, Bu Ninis. Ini Perludem studionya baru terus nih kayaknya nih. Kita ganti-ganti Ganti-ganti studio. Punya banyak studio Perludem. Iya, nanti orang mikir Perludem punya studio banyak. Padahal ya lagi ini aja ya, mencoba studio yang ada di Jakarta yang ada ya. Di Jakarta, begitu. Nah, Mas Oik 3 hari lagi nih pilkada hari ini berarti udah masuk masa tenang ya. Masa tenang, betul Bu. Nah, sebelum kita ngobrolin menjelang 3 hari lagi. Nah, kalau ngobrolin pilkada, apa sih bedanya pilkada yang sekarang sama pilkada sebelum-sebelumnya? Nah, yang paling berbeda adalah sekarang seluruh Indonesia, seluruh kabupaten kota di Indonesia, seluruh provinsi, waktu pilkadanya serentak bersamaan. Satu hari yang sama Satu hari ya? yang sama. Dulu kan sejak pilkada pertama di tahun 2005, itu jadwalnya kan terpisah-pisah tuh. Nah, tapi waktu itu undang-undangnya masih di Undang-Undang 32 tahun 2004 ya. Tentang pemerintahan daerah dan otonomi daerah waktu itu. Jadi jadwalnya itu bergantung dari masa habis waktu jabatan kepala daerahnya. Nah, tapi waktu itu ada revisi tuh, itu di 2012 ya, mulai revisi, ada pemecahan undang-undang Pemda ini menjadi 3 undang-undang. Undang-undang pemerintahan daerah sendiri, undang-undang desa sendiri, dan undang-undang pilkada sendiri. Nah, di undang-undang pilkada desainnya itu adalah serentak. Yang kemudian pasca 2014 di 2015 itu mulai bergelombang serentaknya. Di 2015, 2017, 18 sampai kemudian 2020, dan setelah 2020 tidak ada pilkada serentak. Makanya kemudian hari ini 3 hari lagi ini kita akan pilkada serentak di seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Itu perbedaan paling mendasarnya. Jadi 545 daerah ya nanti semua serentak di satu hari yang sama. Nah, ini kan juga kita tuh baru selesai pemilu yang 5 kotak bulan Februari yang lalu nih Mas Heroik. Jadi sebenarnya konsep keserentakan yang mau kita jalan itu apakah yang seperti ini gitu? Nah, sebetulnya kita kalau standing position Perludem sudah sejak lama bukan yang seperti ini ya. Memang ada negara seperti negara tetangga kita, Filipina itu serentaknya itu menyeluruh. Setiap level pemilu, presiden, legislatif, kepala daerah, termasuk legislatif di tingkat lokal itu di satu hari yang sama, begitu ya. Tapi sistem mereka kan lebih sederhana, bukan seperti Indonesia dengan proporsional daftar terbuka yang kemudian itu jauh lebih kompleks. Nah, hari ini memang Indonesia tidak pada satu hari yang sama antara eksekutif dan legislatif, tetapi di tahun yang sama hanya jeda beberapa bulan dari kemarin Februari menuju November. Nah, ini kompleksitasnya sebetulnya tinggi. Ada himpitan tahapan antara tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang belum tuntas kemarin. Ada perselisihan hasil pemilu yang sedang berlangsung, tapi di sisi lain penyelenggara pemilu daerah sudah mulai mempersiapkan pelaksanaan tahapan pilkada seperti itu, sehingga kompleksitas ini terjadi. Nah, yang kedua adalah tantangannya, ini sudah kita ingatkan sejak lama kan ya waktu itu. Kalau pilkada di satu tahun yang sama, meskipun waktunya yang berbeda, bisa jadi ada kejenuhan pemilih. Potensi angka partisipasi pemilih rendah itu bisa terjadi karena pemilih jenuh, bosan dengan hiruk pikuk politik yang tidak tuntas dalam tahun yang sama, ada rally terus politik, sehingga akhirnya pemilih lebih acuh tak acuh. Nah, ini yang kemudian kita khawatirkan juga, meskipun nanti kita bisa lihat ya apakah pilkada serentak sekarang ini akan kemudian meningkatkan angka partisipasi atau kemudian kepada 7 tafsir angka partisipasi ini salah satunya adalah kejenuhan pemilih dengan adanya rally pemilu yang tidak ganti. Nah, maka dari itu sebetulnya kalau kita mengusulkan sudah sejak lama serentaknya itu adalah nasional dengan lokal. Pemilu presiden sendiri bersama dengan pemilu DPR dan DPD atau satu paket sehingga ada pemilu nasional di mana lembaga politik nasional itu dipilih dalam 1 tahun yang sama. Nah, 2 tahun berikutnya baru ada pilkada beserta dengan pemilihan legislatif di level lokal. Jadi gubernur, bupati, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota di 1 tahun yang sama. Nah, itu kan yang kita usulkan sudah sejak lama. Nah, jadi tantangannya apa nih Mas Heroik dengan pemilu kemarin udah Februari, terus ini pilkada serentak seluruh daerah ya. Tantangannya apa sih sebetulnya yang dihadapi baik itu sama penyelenggara, peserta pemilu, peserta pilkada, termasuk juga sama pemilihnya? Pertama, kalau dari segi penyelenggara tadi ya Bu, soal kompleksitas pengelola tahapan di mana ada himpitan tahapan yang satu sama lain ketika pemilu nasional belum tuntas, kita langsung dihadapkan dengan pilkada. Sehingga beban kerja dari penyelenggara pemilu kita jauh lebih tinggi. Nah, bagi peserta pemilu sebetulnya ada kompleksitas juga dan beban juga bagi mereka yang harus kemudian melakukan rekrutmen secara masif. Nah,
sebetulnya ini menjadi diskursus juga. Hari ini misalnya angka calon tunggal itu kan cukup tinggi juga. Nah ini bisa jadi salah satunya disebabkan karena adanya himpitan tahapan di tahun yang sama seperti ini. Maka kemudian partai politik belum selesai gitu loh. Baru selesai kemudian pileg dan pilpres kemarin, di sisi lain langsung dihadapkan dengan pilkada serentak nasional yang di dalamnya dia harus melakukan rekrutmen juga seperti itu, sehingga kemudian tidak mudah bagi partai untuk menjaring sehingga dia menjatuhkan satu pilihan saja, sehingga masing-masing seluruh partai mendukung satu pasangan calon saja. Artinya kemudian ini kalau pilkadanya tetap dengan desain yang seperti ini, menurut hemat kami, menurut kita itu akan berdampak terhadap semakin melemahnya pelembagaan partai politik, terutama dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik mereka. Itu bagi partai politik. Nah bagi pemilih, ya tentunya itu tadi tantangannya adalah bisa jadi pemilih jenuh. Dengan rally pemilu yang tidak henti sehingga angka partisipasi bisa rendah. Dan di sisi lain begitu ya, tidak ada mekanisme reward and punishment. Nah pemerintahan itu kan baru dilantik di bulan Oktober kemarin. Di bulan November langsung pilkada. Gitu ya. Pemilu itu kan sebetulnya sarana salah satu fungsinya adalah memberikan reward dan juga punishment. Reward dalam bentuk partai calon yang kemudian akan dipilih kembali oleh para pemilih kita karena kinerjanya baik yang dilakukan oleh peserta pemilu kita. Punishment adalah dengan tidak memberikan pilihan kepada peserta pemilu baik pasangan calon ataupun partai politik yang kemudian dalam kerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak menjalankan amanah visi misi dan program yang sudah mereka janjikan seperti itu. Nah, sedangkan dengan mekanisme yang sekarang ini Oktober baru dilantik, kinerjanya kan belum terlihat. Belum kelihatan gitu. Ya. Nah, kalau kita pakai skema nasional lokal, mekanisme reward and punishment itu ada gitu loh. Ketika misalnya nih pemerintahan nasionalnya sudah terbentuk gitu ya, lalu kemudian 2 tahun berikutnya baru pemilihan daerah yang terdiri dari pemilu legislatif dan juga pemilu kepala daerah. Artinya si pemilih akan ada mekanisme evaluasi terhadap kinerja pemerintah nasional begitu ya. Sudah sesuai ekspektasi mereka, sudah tepat janji atau belum. Ketika memang sudah tepat janji dan sudah sesuai dengan ekspektasi, maka kemudian dia akan memberikan pilihan kepada koalisi pasangan calon kepala daerah sesuai dengan linear dengan di level nasional. Tetapi kalau kemudian tidak sesuai, maka pemilih akan memberikan punishment, berupa dia akan memilih pasangan calon di luar koalisi dari partai politik di pemerintahan nasional. Nah artinya mekanisme check and balances itu yang kemudian tidak mungkin bekerja ketika pemilu nasional dengan pilkada disatukan dalam satu tahapan yang sama. Jaraknya terlalu dekat ya. Betul. Nah ini Mas Wek tadi sebutkan angka calon tunggalnya kan naik ya. Ini yang dibandingkan dengan pemilu pilkada sebelumnya yang sekarang juga lebih tinggi angkanya. Nah padahal itu ada putusan Mahkamah Konstitusi kan waktu itu nomor 60 yang sebetulnya syarat mencalonkan dari jalur partai politik kan jadi jauh lebih mudah gitu ya. Sebelumnya kan 20% kursi atau 25% suara. Sekarang hanya dilihat dari persentase suara aja. Jadi partai itu harusnya bisa lebih mudah mencalonkan. Nah tapi kan Perludem kemarin juga sempat rilis ya calon tunggal itu. Nah kenapa sih partai nggak menggunakan privilege dari Mahkamah Konstitusi ini kalau menurut Mas Heroik? Jadi memang kalau kita lihat yang pertama ya Bu, tadi bisa jadi karena faktor desain waktu penyelenggaraan pemilu kita yang berdekatan dengan pemilu nasional. Artinya partai belum tuntas nih melakukan konsolidasi di internal, sehingga kemudian dia mau berpikir ya udahlah ke satu pasangan calon yang kemudian ramai-ramai didukung oleh partai politik lainnya, sehingga rekomendasi diberikan kepada satu pasangan calon itu aja. Nah yang kedua bisa jadi sebetulnya ini disebabkan karena kalau kita lihat ya, meskipun ini kita perlu lihat lagi datanya. Apakah si calon tunggal ini berdasarkan dari petahana? Atau kemudian dinasti politik? Yang kemudian sehingga menjadi satu center of universe bagi parpol. Kemudian ya biar mudah menangnya, ya udah deh dukung satu calon aja gitu loh. Apalagi di sisi lain, dia belum selesai nih. Baru selesai pileg dan pilpres. Baru selesai pileg dan pilpres. Uangnya udah keluar banyak gitu kan. Ini udah dihadapkan dengan pilkada, apalagi biaya politiknya juga tinggi, ya udah deh mending ke satu pasangan calon yang kemudian memang dia sudah punya modalitas yang cukup tinggi, dan di sisi lain misalnya dia punya jejaring dinasti politik di dalamnya, atau kemudian dengan kekuatan modal yang dia miliki, sehingga partai politik memilih kepada satu pasangan calon itu saja. Nah yang ketiga, ini memang menjadi satu anomali ya bagi partai politik. Kalau kita lihat kan partai politik itu punya 3 fungsi di 3 wajah yang berbeda. Party in grassroots, party in central office, and party in government.
Nah, party in grassroots ini selain memberikan artikulasi dan agregasi kepentingan bagi para pemilihnya, ada rekrutmen gitu loh. Kok seakan-akan mereka tidak menjalankan rekrutmennya. Nah, bisa jadi itu tadi karena memang mereka cukup lelah dengan pileg dan pilpres yang sudah ada, sehingga kemudian ya sudahlah jatuh kepada satu pasangan calon. Dan di sisi lain mungkin salah satu faktor penyebabnya juga Bu, kalau kita lihat itu disebabkan bisa jadi karena adanya syarat mundur menjadi calon anggota, syarat mundur anggota DPR dan DPRD gitu ya. Nah, bisa jadi dia sudah terpilih begitu ya di DPR dan DPRD, sehingga kemudian kalau harus mundur rasanya sayang, kira-kira seperti itu. Dan ini tentu menjadi satu anomali tersendiri juga. Dan yang terakhir memang ketentuan Mahkamah Konstitusi ini kan memang memberikan equal treatment bagi partai parlemen dan juga partai non parlemen begitu ya Bu. Tapi di sisi lain harusnya idealnya putusan mahkamah ini bukan hanya kemudian menurunkan dan memudahkan itu, tetapi di sisi lain untuk membatasi kehadiran calon tunggal ada syarat maksimal dukungan partai politik. Karena kan kalau kita lihat asal usulnya syarat dukungan ini agar kemudian kepala daerah yang terpilih itu dia punya mendapatkan dukungan mayoritas di legislatifnya. Karena kan mekanismenya kan sama aja gitu, kayak dalam konteks presiden mengusulkan undang-undang dia harus mendapatkan approval dari DPR. Pun demikian dengan kepala daerah, dia harus dapat approval dari DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Tapi faktanya kita pernah punya studi di Pilkada 2015 ya, 17 dan 18 ya nggak berpengaruh juga gitu loh. Kalau memang ada mindset itu di calon kepala daerah bahwa dia harus dapat dukungan mayoritas di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, harusnya kan strategis ya koalisinya gitu ya. Tetapi enggak juga. Nah, artinya sebetulnya syarat itu tidak terlalu signifikan berpengaruh dalam membangun relasi efektivitas hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Jadi sehingga memang ke depan perlu ada batas maksimal koalisi. Nah, di daerah-daerah yang calon tunggal ini Mas Woyik, ada nggak sih partai yang partai yang memang dia semuanya tuh tergabung dalam satu koalisi yang sama, atau ini berlaku ke semua partai? Jadi semua partai itu juga terlibat dalam proses pengusungan calon tunggal ini gitu. Semua partai terlibat. Oh, semua partai terlibat. Dari studi kita kan semua partai terlibat ya. Bahkan baik partai parlemen dan non parlemen. Kan ekspektasi kita, bayangan kita, wah Kim ini kan Kim besar plus, ya. Kim plus ini besar begitu ya. Yang kemudian kalaupun calon tunggal adalah ya udah mereka ngambil sendiri gitu ya, dibandingkan dengan koalisi lainnya begitu ya. Tapi faktanya enggak, gitu loh. Faktanya enggak. Justru partai parlemen dan non parlemen mereka bersama-sama mendukung satu pasangan calon seperti itu. Yang artinya lagi-lagi ya koalisi di Indonesia ini memang tidak bertahan lama, gitu ya. Dia tidak kemudian ajak terlembagakan jumlahnya sekian gitu ya. Dan memang ini kan memang terjadi pasca 2004 ya, fenomena bongkar pasang koalisi. Ketika pemilu mereka koalisi bersama-sama bersaing, tapi setelah pemilu mereka membangun koalisi yang lebih besar di dalam pemerintahan. Nah, tadi soal calon tunggal. Nah, sekarang bicara soal politik dinasti. Nah, ya. Nah, kenapa sih kita perlu concern nih sama masalah politik dinasti? Karena kan di luar sana banyak yang misalnya ngomong ya nggak apa-apa juga, di luar negeri kan banyak. Ya orang yang sering contohin kan Kennedy gitu, atau ya di mana lah gitu. Kenapa ini jadi sesuatu yang perlu kita concern gitu loh kalau di Indonesia? Apa bedanya dengan yang di negara lain? Perbedaan mendasarnya adalah politik dinasti hadir tidak secara demokratis. Kalau kita lihat di Amerika Serikat, politik dinasti itu hal yang lumrah seperti yang Mbak Nini sampaikan tadi gitu ya. Kennedy, Clinton gitu ya. Terus Bush dan seterusnya gitu. Itu menjadi satu hal yang bagi mereka nggak masalah. Nah, karena apa? Toh ketika mereka terjun di dalam pemilu menjadi peserta pemilu, itu ada mekanisme yang mereka lewati terlebih dahulu gitu ya. Aku masih ingat cerita soal salah satu artis Arnold ya, yang ketika dia menjadi mayor ya di salah satu city di Amerika Serikat, ketika dia maju meskipun dia sudah cukup terkenal seperti itu, tapi dia melalui proses kaderisasi di internal partai dan dia melakukan rekrutmen, dia ikut serta dalam proses rekrutmen partai. Dan memang kalau di Amerika Serikat itu kan ada yang namanya primary elections, pemilihan pendahuluan di internal partai untuk menyeleksi siapa yang akan dicalonkan oleh partai. Ada yang open, artinya
sekalipun kita bukan anggota partai di Amerika Serikat, warga negara sana bukan anggota partai di Amerika Serikat, dia punya hak pilih untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Ada juga yang close hanya untuk kader partai. Nah itu perbedaan mendasarnya Bu. Di sana dinasti banyak, tetapi kemudian jalur rekrutmennya, kaderisasinya itu bekerja begitu, sehingga prosesnya itu transparan dan akuntabel. Ada keterlibatan publik, ada public engagementnya di sana. Kalau di Indonesia kan enggak. Kita nggak tahu asal usulnya apakah dia sudah berlama-lama di partai politik, gitu ya. Tahu-tahu muncul seperti itu. Dan data terakhir ya yang dikemukakan oleh Mas Yos ya, ada satu peneliti di Indonesia namanya Mas Yos Kenawas gitu ya. Dia kemarin merilis data politik dinasti di Indonesia yang ternyata jumlahnya semakin meningkat. Seperti itu di pilkada serentak seperti ini. Ya memang ini jadi PR bagi kita. Problemnya adalah ini problem klasik banget soal demokratisasi di internal partai, rekrutmen publik hanya disiapkan langsung tiba-tiba jadi ini loh calonnya. Terus kita harus terima aja kayak gitu kan. Nah, makanya kemudian kita sebagai pemilih harus berdaya juga gitu ya. Di sisi lain memang politik dinasti waktu itu sempat diatur ya Bu di dalam undang-undang pilkada ya. Tidak boleh harus ada masa jeda selama 5 tahun. Tapi kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi karena itu bertentangan dengan hak politik warga negara seperti itu. Oke, nah dari ini kayaknya jadi kompleks banget ya. Jadi ada persoalan tadi calon tunggal, ada ini politik dinasti. Nah, Perludem melakukan pemantauannya di mana saja, Mas Heroik? Terus ada yang jadi fokusnya nggak sih pemantauannya Perludem? Ya, di pilkada ini kita memantau di 3 provinsi. Ada di Sumatera Utara, ada di DKI Jakarta, dan di Jawa Tengah. Nah di Sumatera Utara, ketiga daerah ini fokus kita memang lebih ke selain kita melihat bagaimana apakah terjadi pelanggaran pemilu secara umum yang kita sering menyebutnya ada pelanggaran yang konvensional dalam artian berulang terjadi begitu ya, atau pelanggaran-pelanggaran baru gitu ya. Nah tapi salah satu sudut pandang yang kita lihat di 3 daerah ini adalah kita ingin melihat abuse state resource, penyalahgunaan sumber daya negara. Yang kalau kita lihat di Pileg dan Pilpres kemarin ini kan isunya itu sangat masif. Bahkan itu diamini ya oleh Mahkamah Konstitusi, oleh 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dissenting opinion, yang mereka bilang bahwa emang ini ada penyalahgunaan sumber daya negara, sehingga kemudian harus dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa provinsi. Nah, fokus kita mengenai abuse state resource. Terus kenapa nih kok Perludem milihnya hanya 3 provinsi itu? Ya, pertama selain kita keterbatasan sumber daya manusia ya, kita nggak banyak dan memang kita kolaborasi dengan teman-teman universitas di daerah seperti itu. Nah, 3 provinsi ini menjadi hotspot sebetulnya di pilkada kita gitu ya. Ya Sumatera Utara kita tahu bersama ada jejaring politik dinasti di sana yang kemudian penting untuk kita lihat sejauh mana penyelenggaraan pemilu di sana bisa bekerja secara demokratis dan juga berintegritas. Karena kan kalau kita lihat penyalahgunaan sumber daya negara, salah satu instrumennya itu adalah kita bisa lihat calonnya ini. Calonnya ini siapa, yang kemudian apakah dia punya akses terhadap sumber daya negara atau tidak. Sumatera Utara tentu kita tahu ada akses sumber daya negara. Bukan hanya si politik dinasti ini saja, tapi kan ada juga calon incumbent kan. Nah calon incumbent, biasanya penyalahgunaan sumber daya negara ini juga terjadi di daerah dengan ada incumbent yang maju. Karena dia punya akses terhadap APBD di pemerintahan sebelumnya. Terus DKI Jakarta, ya tentu semua mata tertuju ke DKI Jakarta. Ini ada pertarungan antara Kim Plus dengan PD Perjuangan. Seperti itu. Jawa Tengah, nah perang ini bintang perang bintang. Yang kedua-duanya punya akses juga terhadap sumber daya negara. Nah sumber daya negara ini jangan kita maknai hanya dalam konteks uang ya, finansial resource gitu, tetapi juga ada dalam bentuk barang, bantuan sosial, fasilitas publik dan seterusnya, yang memang sebetulnya itu memang hak bagi warga negara. Dan uangnya berasal dari pajak negara, tetapi yang membedakan adalah ada klaim politik di sana, ada politisasi di sana yang menyebutkan bahwa pendistribusian bansos ini misalnya dipersonalisasi gitu ya. Jadi barang publik yang dipersonalisasi oleh pasangan calon ketika dia misalnya mendistribusikan beras dan seterusnya yang sebetulnya itu berdasarkan dari bansos, lalu diklaim bahwa ini adalah pemberian saya. Padahal bukan gitu ya. Dan kita menyaksikan juga kan misalnya di pemilu-pemilu sebelumnya ada bansos yang kemudian ditempelin stiker pasangan calon kayak gitu. Nah ini udah masuk masa tenang nih 3 hari. Nah apa yang sebenarnya perlu diantisipasi di masa tenang ini Mas Heroik? Nah problem klasik di masa tenang tentunya masih ada kampanye
biasanya itu yang terjadi ya, kampanye terselubung, apakah dalam konteks door to door begitu ya, dan juga misalnya masih ada alat-alat peraga kampanye yang masih menempel misalnya. Nah ini memang polemik nih Bu nih yang klasik banget deh. Kadang penyelenggara pemilu kita saling lempar dengan pemerintah daerah gitu loh. Alat peraga kampanye ini ya ini tugasnya Pemda, Dinas Kebersihan dan seterusnya. Tapi di sisi lain Dinas Kebersihan, ini tugasnya KPU dan Bawaslu dan seterusnya begitu ya. Nah tapi yang gak kalah penting ya, sekarang ini isu lingkungan itu menjadi satu isu yang cukup naik di pilkada yang dibawa oleh setiap calon kepala daerah. Soal kesadaran terhadap berlingkungan dan lain sebagainya. Nah ini menjadi alat uji juga nih bagi kita sebagai pemilih. Kalau memang mereka semua menganggap isu lingkungan ini menjadi program prioritas bagi mereka, bukan hanya dalam tanda petik gimmick ya, yang kemudian karena tahu anak-anak muda sekarang ini lebih aware terhadap isu-isu lingkungan, kita lihat nih di masa tenang ini, sampah-sampah alat peraga itu mereka jadikan apa? Nah, mereka ada voluntarisme politik yang mereka lakukan untuk kemudian mengambil alat-alat peraga itu lalu kemudian didaur ulang dan seterusnya. Justru kalau kita lihat pengalaman di Pileg dan Pilpres sebelumnya gitu ya, justru kelompok-kelompok masyarakat sipil yang berinisiatif untuk mendaur ulang sampah-sampah politik tersebut dari kampanye itu yang kemudian didaur ulang menjadi barang yang serbaguna gitu ya. Nah, itu satu. Nah, yang kedua ya tentunya di masa tenang ini adalah soal politik uang. Yeah. Nah, politik uang di dalamnya. Nah, ada yang dikenal dengan prabayar, ada yang pasca bayar gitu ya. Prabayar artinya uang yang langsung didistribusikan. Nah ini menarik banget kemarin Mas Burhanuddin Muhtadi dalam studinya memaparkan tuh Bu. Ternyata uang 100.000 itu sekarang itu belum bisa berpengaruh terhadap hasil pilihan pemilih. Kurang ya. Nah kurang gitu ya. Baru bisa berpengaruh bisa di angka 150 sampai dengan 200 ke atas. Bisa dibayangkan gitu ya. Dan pilkada ini kadang lebih ngeri juga gitu kan, lebih ngeri juga. Nah, artinya politik uang bisa jadi juga nih di masa tenang yang perlu kita antisipasi begitu ya. Ada prabayar, ada pasca bayar gitu ya. Pasca bayar ini terjadi misalnya kalau di TPS tertentu kemudian si pasangan calon ini menang, baru kemudian uangnya didistribusikan begitu ya. Nah, itu politik uang dan yang tidak kalah penting di masa tenang ini yang sering juga menjadi satu isu adalah soal distribusi hoax. Oke. Nah, disinformasi ini kadang utamanya yang mengaburkan pemilih ya Bu. Yeah. Kita punya studi kan soal gangguan hak pilih atau voter suppressions, di mana kemudian menjelang hari H pemungutan penghitungan suara banyak pengaburan informasi mengenai tata cara pencoblosan, termasuk syarat pencoblosan di dalamnya yang salah satunya misalnya didistribusikan itu ketika masa tenang, sehingga pemilih perlu pilah-pilah nih informasi-informasi yang beredar di media sosial yang kemudian mengenai teknikalitas pemilu kita jangan langsung dipercaya. Gitu. Kita perlu cross check ke website-website resmi KPU, pemerintah daerah dan seterusnya begitu ya. Yang kemudian itu perlu kita cross check karena kalau kita percaya, nah ini bisa jadi nanti mengganggu hak pilih kita di hari H pemungutan penghitungan suara di 27 November nanti. Nah, tentu kalau bicara pilkada kan dia nggak selesai di tanggal 27 ya. Betul. Akan masih ada tahapannya kan masih ya sebenarnya tahapannya kan ya sampai nanti mereka dilantik gitu. Ya. Nah, publik bisa melakukan apa nih Mas Heru di sisa-sisa hari 3 hari menuju pilkadanya, bahkan setelah itu kita juga bisa melakukan apa sih sebetulnya? Nah, pertama masa tenang ini kan ditujukan agar kemudian ada ruang kontemplasi lah setidaknya bagi para pemilih dalam menentukan pilihannya. Setelah tahapan kampanye selesai, berbagai informasi yang diterima begitu ya. Nah, 3 hari ini kalau kita lihat gitu ya, dari beberapa polling yang dilakukan oleh Kompas gitu ya. Kita sebut saja Kompas karena kalau Kompas tuh declare dia Bu. Sumber pendanaannya itu berasal dari Kompas sendiri gitu ya. Nah, Kompas tuh declare bahwa kalau kita lihat di beberapa provinsi undecided votersnya itu masih tinggi loh. DKI Jakarta tuh sampai 20%. Oh, lumayan. Terakhir ya di survei Kompas terakhir. Artinya 3 hari masa tenang ini bisa menjadi ruang kontemplasi bagi para pemilih kita untuk betul-betul memikirkan siapa yang akan dia pilih. Nah yang kedua adalah kita jangan mau hanya sebatas menjadi objek di hari pemungutan penghitungan suara yang hanya dihitung sebatas angka perolehan suara. Tapi kita harus jadi subjek di sana. Subjeknya adalah dengan menjaga setiap proses tahapan dari pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan prinsipnya jurdil luber begitu ya, dan juga pemilu berintegritas. Artinya sebetulnya ini ada satu kebiasaan yang baik yang tidak disadari oleh publik gitu ya.
ada voluntarisme politik di mana kemudian publik setelah pemungutan suara selesai jam 1 di TPS ditutup dan penghitungan suara dibuka kembali, para pemilih itu kan datang lagi ya Bu ke TPS untuk menyaksikan proses penghitungan suara. Nah, artinya di sana sebetulnya sedang ada pengawasan partisipatif, pemantauan partisipatif yang secara sukarela yang dilakukan oleh publik yang mereka nggak sadar. Mereka sedang menyaksikan dan memastikan bahwa prinsip akurasi dalam pemilu berintegritas. Nah, salah satu prinsip dasar pemilu berintegritas itu adalah akurasi, di mana penyelenggara pemilu dalam melakukan penghitungan suaranya itu harus akurat. Nah, itu dilakukan ketika publik menyaksikan langsung. Nah, di sini kita perlu dorong nih teman-teman semua para pemilih untuk bisa menyaksikan proses penghitungan suara sampai tuntas. Kalau pilkada kan nggak akan sampai tengah malam ya. Jam 5 kan udah selesai biasanya, jam 5 itu udah selesai, sebelum maghrib udah selesai. Nah, tapi jangan hanya menyaksikan nih. Sekarang ini teman-teman masyarakat sipil ada yang namanya Koalisi Jaga Suara yang kemudian dia membuat tools pemantauan untuk menjamin akurasi itu. Nah, dengan aplikasi yang namanya Jaga Suara 2024. Jadi setelah selesai penghitungan suara dan suaranya dituangkan di dalam form C, kita foto deh, kita dokumentasikan dokumen primer utama itu yang kemudian nanti direkapitulasi di level kecamatan dan kabupaten kota. Nah, setelah itu baru kita bisa menyaksikan baik dengan platform ini juga kita melihat hasil TPS kita dihitung secara akurat gak nih direkapitulasi di kecamatan. Dan dari kecamatan kan dibawa ke kabupaten kota. Ketika kita punya salinan form C-nya kan kita bisa melihat gitu ya. Oh, akurat atau tidak penyelenggara pemilu kita dalam menghitung suara. Nah, itu saya kira langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh publik dengan melakukan pemantauan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Oke, Mas Heroik makasih banyak. Jadi walaupun sudah hari-hari akhir bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Masih banyak sekali yang bisa dilakukan. Teman-teman semua menimbang-nimbang gitu ya. Gunakan hak pilihnya sebijak-bijaknya. Jangan mau, tadi Mas Heroik bilang 150.000 gitu ya. Kalau dibayangin 150.000 dibagi 5 tahun tuh seharinya kecil banget gitu. Ya kita kan tadi Mas Heroik juga mengingatkan bahwa suara kita tuh sebenarnya powerful loh. Kita bisa kasih reward atau punishment ya di sinilah gitu ya, di TPS rahasia, jangan mau dijual suaranya karena murah sekali gitu jadinya gitu ya. Nanti kalau misalnya kepala daerah terpilihnya nggak perform ya kan berdampaknya ke kita juga gitu. Karena kalau misalnya mereka milihnya aja udah membeli suara kita, itu udah sangat dekat dengan korupsi yang nanti bisa mereka lakukan ketika menjabat. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.